إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufiq, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran agamanya yang diantaranya adalah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Di antara sekian nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang paling besarnya adalah nikmat Islam. Nikmat beragama Islam. Karena dengan nikmat inilah seseorang akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dunia, mereka yang mengamalkan agama ini, mereka akan mendapatkan petunjuk dan tidak tersesat. Dan di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surganya. Oleh karena itu, hendaknya kita berbahagia, bergembira, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang muslim. Tidak seperti mereka yang tidak di atas Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan nikmat Islam inilah hendaknya mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kejar selama ini. Demikian pula Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk menyatakan, menampakkan keislamannya di tengah-tengah manusia. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah dan beramal saleh serta menyatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Maka jangan sampai kita minder, jangan sampai kita merasa malu menampakkan diri sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena agama kita adalah satu-satunya agama yang hak.
satu-satunya agama yang hak. Allah yang menyatakan demikian dalam kitabnya. Dan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya agama yang diterima olehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Allah juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia menjadikan kita sebagai orang-orang muslim di atas agama yang hak, di atas agama yang diridhoinya, di atas agama yang diterima olehnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya meridhoi Islam dan tidak meridhoi agama-agama selain Islam? Yang demikian karena di dalam Islam terdapat tauhid. Allah Subhanahu wa taala saja yang disembah, tidak selainnya. Berbeda dengan agama-agama selain Islam yang di dalamnya terdapat kemusyrikan, yang Allah Subhanahu wa taala disekutukan, sedangkan Allah tidak ridha hamba-hambanya melakukan kesyirikan. Wala yarda li ibadihil kufur, dan Allah tidak ridha hamba-hambanya melakukan kekafiran, melakukan kemusyrikan. Maka karena inilah hanya Islam saja yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Demikian pula hanya agama Islam sajalah yang bisa mengantarkan pemeluknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian adalah karena surga milik Allah, dan Allah sudah menetapkan bahwa Dia hanya membukakan pintu surga buat mereka yang muslim. Adapun yang tidak di atas agama Islam, maka tidak akan dibukakan untuk mereka sama sekali. Jangankan pintu surga, pintu-pintu langit saja tidak akan dibukakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin." Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, bersikap sombong terhadapnya, maka sekali-kali tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai ada unta bisa masuk ke lubang jarum. Maka tidak benar pernyataan sebagian manusia bahwa semua agama bisa mengantarkan pemeluknya ke dalam surga. Kemudian mereka mengumpamakan dengan, bukankah dalam kehidupan dunia saja, kalau kita hendak menuju sebuah tempat banyak jalan, sehingga dikatakan banyak jalan menuju Roma, demikian pula untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala banyak jalan. Kita katakan, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membuka semua jalan, Allah Subhanahu wa taala membuka semua pintu, kita bisa masuk lewat jalan mana saja, kita bisa masuk lewat pintu mana saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menutup semua jalan, telah menutup semua pintu, dan hanya membuka pintu Islam, maka kita tidak bisa masuk ke dalam surga Allah kecuali lewat pintu Islam, kecuali lewat jalan Islam. Perumpamaannya, anggap kita mau ke sebuah tempat, misalnya ke Pemda misalnya. Awalnya semua pintu dibuka, ada pintu timur, ada pintu barat, ada pintu utara, ada pintu selatan. Awalnya dibuka, cuma untuk keamanan kemudian semua pintu itu ditutup. Yang dibuka hanya pintu barat. Maka kita tidak bisa lewat pintu timur, maka kita tidak bisa lewat pintu utara, maka kita tidak bisa lewat pintu selatan, kita hanya bisa lewat pintu barat. Demikian pula surga Allah Subhanahu wa taala, karena surga milik Allah. Allah berhak menutup semua jalan, semua pintu, dan hanya dibukakan untuk pintu Islam saja. Maka nggak bisa kita lewat agama selain Islam untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh rugi dan rugilah mereka yang kemudian malah meninggalkan agama ini, pindah kepada agama yang lain. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Ya, dia enggak akan meraih masuk ke dalam surga Allah, padahal surga Allah penuh dengan kenikmatan yang sempurna dan kekal abadi. Hidup di sana selama-lamanya tidak kenal kematian, muda di sana selama-lamanya tidak kenal tua, sehat di sana selama-lamanya tidak akan sakit, bahagia dan senang di sana, tidak akan bersedih dan tidak akan sengsara. Dan apa saja yang diinginkan ada di hadapan tanpa perlu bekerja dan berusaha. Tidak seperti di dunia yang setelah hidup kita akan mati, setelah kita sehat, setelahnya kita sakit, kemudian ketika kita telah menjalani masa muda akan tiba masa tua.
dan apa saja yang kita inginkan, kita harus bekerja dan berusaha, yang terkadang kita memperolehnya, terkadang kita tidak. Maka sungguh rugilah mereka yang tidak di atas agama ini. Dan bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah jadikan kita sebagai orang-orang muslim. Kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia mengistiqomahkan kita di atasnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Agama Islam juga adalah agama para nabi. Para nabi semuanya Islam. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua Islam. Kenapa? Karena arti Islam adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasul yang diutus ketika itu. Oleh karena itu, sebenarnya orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa, ketika mereka masih menyembah Allah dan mengikuti Nabi Musa, mereka Muslim di zaman Nabi Musa. Tapi setelah datang Nabi Isa, nggak beriman kepada Nabi Isa, jadilah mereka kafir. Demikian pula orang-orang Nasrani di zaman Nabi Isa alaihissalam, mereka adalah Muslim. Ya, karena ketika itu mereka masih menyembah Allah. Tapi ketika mereka sudah menyembah selain Allah, menyembah Nabi Isa dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah mereka kafir. Yang Muslim adalah yang tetap menyembah Allah dan mengikuti Nabi yang diutus. Dan Nabi yang terakhir yang diutus adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Muslim, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Inilah yang membedakan dengan umat-umat sebelumnya. Kita, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beriman kepada semua nabi, semua rasul, semua kitab, dan hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan umat-umat sebelumnya, misalnya Yahudi, mereka hanya beriman sampai Nabi Musa alaihi salam dan sampai kepada kitab Taurat, tidak beriman kepada Nabi Isa dan tidak beriman kepada kitab Injil. Orang-orang Nasrani hanya sampai beriman kepada Nabi Isa, hanya sampai beriman kepada kitab Injil, sedangkan kita beriman kepada semua kitab, semua rasul. Ya. Tentu lebih baik yang beriman kepada semua kitab, semua rasul daripada yang hanya beriman kepada sebagian kitab, sebagian rasul. Dan sebenarnya mereka yang hanya beriman kepada sebagian rasul, sebagian kitab, sama saja ingkar kepada rasul yang diutus kepada mereka. Karena rasul memerintahkan beriman kepada rasul yang datang setelahnya, yang datang setelahnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabat qaum nuhinil mursalin, kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Ketika ini di zaman Nabi Nuh alaihissalam yang diutus kepada mereka hanya seorang nabi, seorang rasul, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Tapi kenapa kaumnya dikatakan mendustakan para rasul? Karena mendustakan seorang rasul sama saja mendustakan para rasul. Maka ketika kaum Nuh mendustakan Nabi Nuh alaihissalam, sama saja mereka mendustakan nabi-nabi yang datang setelahnya. Demikian pula ketika orang-orang Yahudi, mereka tidak beriman kepada Nabi Isa, juga tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sama saja mereka tidak beriman kepada Nabi Musa, sama saja mereka tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Ya. Ya. Nah, maka inilah diantara kelebihan kenapa kita harus bangga dengan Islam, karena kita lebih baik daripada mereka. Ya. Ya. Dan kelebihan-kelebihan lainnya yang ada dalam agama ini yang harusnya kita semakin bangga dengan agama ini. Di antaranya adalah Islam adalah agama yang lengkap, agama yang sempurna. Jangankan masalah yang besar, yang kecil saja diatur oleh Islam. Masalah buang air kecil diatur oleh Islam. Bagaimana buang air kecil, buang air besar, ya, tidak menghadap kiblat, tidak membelakanginya, tidak istinja dengan tangan kanan, tidak beristinja dengan tulang. Kalau masalah kecil saja dibahas oleh Islam, apalagi masalah yang besar, masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, tentu dijelaskan oleh Islam. Dan itu terbukti dengan kita lihat kitab-kitab fikih memuat berbagai macam masalah. Ada masalah ibadah, ada masalah sebelumnya taharah, ada setelahnya masalah muamalah dan masalah-masalah lainnya. Aku qauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin.
Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kita juga kenapa yakni harus berbangga dengan Islam. Di samping Islam sebagai agama satu-satu yang hak, yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang diterima olehnya, ya. Dan sebagai agama para nabi, di mana semua para nabi agamanya Islam. Hatta Nabi Musa, Nabi Isa, karena sama, seruan mereka sama, yaitu mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk mengajak umatnya sembahlah oleh kalian Allah dan jauhilah tagut. Oleh karena itu Nabi Musa mengajak menyembah hanya kepada Allah. Nabi Isa yang disembah oleh kaumnya pun mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada Allah. Nabi Isa sering sekali disebutkan dalam Al-Quran, Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku, Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah Dia saja. Hada siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Kalau seandainya Nabi Isa alaihissalam tahu bahwa ternyata kaumnya menyembah dirinya, tentu Nabi Isa akan marah kepada mereka. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam marah ketika kaumnya menyembah patung anak sapi, maka beliau bakar patung tersebut dan beliau lempar ke laut. Dan lagi, istilah Yahudi, istilah Nasrani pun sebenarnya bukan agama. Ada beberapa pendapat dari para ulama kenapa disebut Yahudi. Ada yang mengatakan Yahudi itu karena nisbat kepada salah satu keturunan Nabi Yakub, Yahuda, sehingga nisbat kepada Yahudi. Ada juga yang berpendapat bahwa Yahudi itu yakni karena mereka dalam beribadahnya ketika di hadapan Haikal Sulaiman sambil membaca Taurat, mereka bergerak-gerak dari kata tahawwada yatahawwadu, sehingga disebutlah mereka Yahudi. Ada juga yang berpendapat karena mereka ketika minta kepada Nabi Musa agar diperlihatkan Allah, kemudian mereka disambar petir, kemudian mereka mati dan Allah hidupkan kembali, mereka mengatakan inna hudna ilai. Dan pendapat-pendapat yang aslinya bukan agama. Yahudi bukan agama. Aslinya mereka dulu di atas Islam. Demikian pula Nasrani pun sama, bukan agama aslinya. Ya. Ada yang berpendapat Nasrani karena sebagian mereka tinggal di sebuah tempat namanya Nazaret. Ada yang berpendapat juga karena ketika Nabi Isa alaihissalam berkata kepada Hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang mau membantuku menegakkan agama Allah, qala Hawariyun mengatakan nahnu ansarullah, kamilah yang siap membela agama Allah, sehingga disebut Nasrani dan pendapat-pendapat yang lain. Oleh karena itu aslinya mereka bukan agamanya di atas Islam tadinya. Ya, sehingga karena mereka sudah menyimpang dari ajaran Nabi Isa dan ajaran Nabi Musa dan ajaran para nabi yang lain, mereka malah menyembah selain Allah, tidak mau beriman kepada Rasul yang datang setelahnya. Allah sebut agama mereka dengan agama hawa nafsu. Allah berfirman, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Qul inna hudallahi huwal huda wala inittaba'ta ahwa'ahum. Dan orang-orang Yahudi serta orang-orang Nasrani tidak akan ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka, Allah sebut agama mereka dengan agama hawa nafsu karena sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kalau datang dari Nabi Musa atau datang dari Nabi Isa yang tidak sejalan dengan hawa nafsu mereka, mereka tolak. Tapi kalau sejalan dengan hawa nafsu mereka, mereka terima. Sehingga jadilah agama mereka agama hawa nafsu. Dan yang terakhir juga, agama Islam adalah agama yang mudah. Baik usulnya, dasarnya maupun furu'nya. Baik akidahnya maupun syariatnya, semuanya penuh dengan kemudahan. Akidahnya mudah dicerna, sejalan dengan akal dan fitrah manusia. Lihat misalnya surah Al-Ikhlas. Di sana menerangkan kepada kita konsep ketuhanan dalam agama Islam. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Maha Esa. Allahus samad, Allah adalah Tuhan yang seluruh makhluk bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Dan memang harus seperti ini. Tuhan itu harus Maha Esa, harus menjadi tumpuan seluruh makhluknya, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala, sejalan dengan fitrah, sejalan dengan akal manusia. Di samping itu syariatnya pun mudah diamalkan. Misalnya salat, kalau seseorang tidak bisa salat sambil berdiri, maka dia boleh salat sambil duduk. Ketika seseorang tidak bisa salat sambil duduk, maka dia pun boleh salat sambil berbaring. Ya.
Demikian pula ketika tidak ada air, dia boleh bertayamum. Demikian pula ketika tidak mampu berpuasa karena sakit atau dalam safar, dia boleh berbuka. Ketika tidak mampu naik haji, maka tidak diwajibkan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa agama ini yakni adalah agama yang mudah dan sejalan dengan fitrah, akal manusia dan kemampuan mereka. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang muslim. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia memberikan kepada kita keteguhan di atas agama ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.